Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Opini, kembali lagi bersama saya Alisa Junior Paujan di Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Di sini saya akan menemani sahabat Opini dengan menyuguhkan beberapa informasi menarik, tentunya dengan nuansa Islami. Apa kabar sahabat Opini? Semoga kita selalu diberi keberkahan, kelancaran, dan kesehatan di bulan suci Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat Opini, podcast Opini kali ini akan membahas mengenai menguatkan cinta dan harmoni dalam keluarga. Nah, apa sih yang dimaksud dengan judul tersebut? Nanti kita bahas lebih lanjut bersama narasumber kita, yaitu Kak Ina Nurwahidah. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Kak Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik, seperti apa yang dilihat. Dan kakaknya juga gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bagaimana nih Kak puasanya, lancar Kak? Alhamdulillah lancar, tapi udah bolong. Udah belum Kak? Udah. Nah, Kak Ina ini kan adalah salah satu mahasiswa di kampus Sutikno Al-Farabi Pangandaran. Nah, sekarang itu kakak semester berapa ya Kak? Udah masuk semester berapa? Semester 8, alhamdulillah semester 8 ya sekarang. Sudah sibuk skripsi ya Kak? Ya, alhamdulillah kemarin bulan Februari baru selesai sempro dan sekarang lagi nyusun skripsi. Mohon doanya juga semoga dilancar. Amin, semoga dilancarkan ya Kak dalam penyusunan skripsinya. Amin ya robbal alamin. Ya, kan Kak Ina ini juga aktif di beberapa organisasi kampus maupun di luar kampus. Nah, bagaimana sih Kak cara kakak untuk mengatur waktunya gitu Kak? Ya, izin menjawab dari pertanyaan itu. Terkait mengikuti beberapa organisasi, sebelum saya mengikuti organisasi itu sendiri, saya mencari tahu dulu nih kegiatannya di organisasi ini seperti apa aja, waktu pelaksanaan kegiatannya kapan, harinya hari apa, terus nanti ini feedback buat sayanya apa, buat organisasinya apa. Jadi saya memfilter dulu atau mengecek dulu kepentingan atau seberapa manfaatnya nih organisasinya. Setelah saya tahu nih berapa manfaat dari organisasi ini, nanti saya akan memasukkan organisasi ini ke jadwal harian saya atau jadwal mingguan saya. Nanti saya akan memanajenya, mengaturnya hari ini kemana, jam berapanya kemana gitu ya. Dari mulai jamnya, harinya nanti saya tentukan juga. Jadi membagi waktunya. Terus kalaupun nanti ada bentrok waktu nih, bentrok kegiatan dalam satu hari ada beberapa kegiatan. Nanti saya akan memilih mana nih kegiatan yang lebih penting. Jadi yang lebih penting, karena semuanya penting, saya akan memilih yang lebih penting gitu. Bukan berarti tidak mengutamakan yang lain, tapi akan lebih memilih gitu yang lebih pentingnya. Selain itu Kak, kesibukan kakak selain menjadi mahasiswa itu apa lagi ya Kak? Kesibukan saya sebenarnya hanya 2 sih ya, menjadi mahasiswa sama santri aja. Kalau boleh tahu santri di mana nih Kak? Dan berapa lama nih Kak udah mondok itu dan menjadi santri? Ditanya berapa lama nih? Mondoknya saya masih di daerah Parigi, dekat dari kampus cuma 15 menit. Kalau berapa lama di pondok, dibilang udah lama, lumayan lama juga. Tapi ya kayak gini, walaupun udah lama juga ya, tidak ada bedanya gitu ya. Dari SMP saya di pesantren. Sudah cukup lama ternyata ya Kak? Ya lumayan lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke materi nih Kak, boleh disapa-sapa terlebih dahulu tidak Kak? Ini sahabat-sahabat Opini yang di rumah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Opini dimanapun kalian berada. Saya Ina Nurwahidah, mahasiswa Sutikno Al-Farabi Pangandaran semester 8. Alhamdulillah pada hari ini, kesempatan ini saya diundang oleh tim podcast Opini untuk menemani teman-teman Opini di rumah. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, berkah selalu, dilancarkan segala urusannya. Langsung saja ya Kak ke tema utama, yaitu menguatkan cinta dan harmoni dalam keluarga. Nah kan Kak, di bulan Ramadan ini khususnya di Idul Fitri, erat kaitannya dengan saling memaafkan ya Kak. Mengapa momen Idul Fitri itu menjadi waktu yang tepat untuk saling memaafkan dan mempererat keluarga gitu Kak? Oke, pertanyaannya sangat luar biasa ya. Ini tadi dari temanya tentang cinta ya. Kita garis bawahi tentang cinta, di mana cinta ini akan menguatkan harmoni, nantinya akan mempengaruhi harmoni kekeluargaan ya, harmonisnya kekeluargaan. Terus tadi mengapa sih momen Idul Fitri ini menjadi momen yang sangat luar biasa ya, buat momen yang tepat buat saling memaafkan. Nah gini ya Kak, karena kita tahu ya kalau di hari raya Idul Fitri ini pastinya udah tentunya
kita juga pasti merasakan di hari raya ini kita memiliki semangat baru, semangat yang sangat luar biasa. Kita mau kumpul dengan keluarga, kita mau ketemu sama keluarga yang udah lama gak ketemu gitu kan, yang tadinya jarang ketemu. Di hari raya Idul Fitri ini kita ketemu. Jadi di hari raya Idul Fitri ini menjadi salah satu momentum karena kita bakal ketemu banyak orang, terutamanya sama kerabat-kerabat penting kita, keluarga inti kita. Jadi ini menjadi momen yang tepat sekali, dimana nanti kita kumpul bersama, makan bersama, cerita-cerita tentang apa yang udah terjadi kemarin-kemarin nih. Betul. Nah di situ juga kita bisa untuk langsung saling maaf-maafan, dan udah menjadi kebiasaan juga ketika kita datang nih ketemu keluarga ke rumahnya, pasti yang pertama ini tuh apa? Salam dulu, udah itu mohon maaf lahir batin ya, minal aizin wal faizin gitu kan. Jadi emang ini udah menjadi momen yang tepat sekali dan udah menjadi kebiasaan di lingkungan kita. Kalau di Idul Fitri ini menjadi momen buat kita maaf-maafan. Ya tadi kan hari raya Idul Fitri ini menjadi momen yang luar biasa buat kita kumpul ya, dan udah pasti kumpul. Sebagaimana sabda Rasul, man istama ma'ahlihi yaumal fitri istama Allahu ma'ahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang berkumpul bersama keluarganya di hari raya Idul Fitri, maka Allah akan mengumpulkannya bersama keluarganya di hari kiamat. Jadi sebagaimana sabda Rasul itu, kita harus memanfaatkan momen itu sebaik mungkin. Karena tadi ya, ketika kita berkumpul bersama keluarga di hari raya, maka Allah akan mengumpulkan kita bersama keluarga kita di hari akhir. Ya harus gitu sih Kak. Kita harus memanfaatkan momen itu, kita harus kumpul utamanya. Nah Kak, ada yang membedakan gak Kak kumpul bersama keluarga inti ataupun keluarga besar gitu Kak? Ini yang membedakannya dalam hal apa dulu nih? Dalam hal kebersamaannya gitu. Hal kebersamaan, tentunya ada bedanya ya. Karena tadi kan antara inti sama keluarga besar. Kalau keluarga inti pasti anggota keluarga kita yang satu rumah sama kita gitu kan pastinya. Kalau keluarga besar jumlah dari keluarga orang tua kita ya, entah itu dari bapak ataupun dari ibu ya. Nah, perbedaannya ya kalau buat saya pribadi ada nih. Kalau kebersamaan bersama orang tua, bersama keluarga inti, itu pasti kita akan melakukan momen itu, melakukan kebersamaan itu di rumah kita sendiri. Tadi dari mulai maaf-maafan dulu ya. Kalau habis sholat Idul Fitri nih, datang ke rumah, pasti langsung maaf-maafan. Dimulai dari mama sama bapak dulu, terus baru anak-anaknya. Terus setelah itu kita makan bareng dulu nih di rumah. Kita bercerita-cerita sedikit dulu sebelum kita nanti beranjak untuk melanjutkan kunjungan ke rumah keluarga kita yang lain, ke keluarga besar. Nah kalau nanti nih di keluarga inti, pastinya ketika kita mau maaf-maafan pasti itu bareng semua kan. Contohnya nih kalau di keluarga saya nanti adik kakaknya itu tuh duduk ya samping-sampingan, nanti sowan satu-satu, salam-salaman, maaf-maafan. Udah itu tentunya ada makan bareng, cerita-cerita, ataupun nanti ada games bareng gitu ya, buat menambah keseruan gitu ya. Jadi makna kebersamaan keluarga menurut kakak itu bagaimana ya Kak? Soal makna kebersamaan ya, bersama keluarga, kita disclaimer dulu, kita ambil ini garis bawahi dulu. Keluarga dulu ya. Keluarga buat saya ini is everything ya, segalanya buat saya. Terus kalau soal makna kebersamaan bersama keluarga, ya tentunya ini sangat luar biasa lah, sangat memiliki makna yang tidak bisa saya ungkapkan, tidak bisa saya susun dengan kata-kata kayak gitu. Karena kebersamaan dengan keluarga ini tuh tidak bisa diulang dengan waktu cepat, ataupun tidak bisa diulang kembali ke masa lalu. Karena ketika kita udah melakukan kebersamaan dengan orang tua di waktu ini, dengan keluarga di waktu ini, tidak mungkin terulang kembali. Walaupun nanti bakal ada hari berikutnya, waktu berikutnya, itu kebersamaannya, apa yang dilakukan bersama keluarga tuh bakal beda kayak gitu. Jadi bagaimana gitu Kak cara menjaga hubungan baik dengan keluarga setelah Idul Fitri, bukan hanya di saat hari raya saja gitu Kak? Oke, menjaga hubungan bersama keluarga ya. Yang paling pertama sih yang jadi poin inti dari menjaga hubungan bersama keluarga biar tetap terjaga itu komunikasi. Komunikasi yang baik antar keluarga. Nih Kak, saya mah keluarganya jauh-jauh nih. Ada yang di luar kota, luar pulau, bahkan ada yang di luar negeri juga. Ini gimana deh Kak cara menjaga si komunikasinya? Ya kan sekarang udah serba canggih nih, udah banyak teknologi juga, udah ada HP dan lain sebagainya, media sosialnya juga banyak. Tentunya kita bisa memanfaatkan teknologi ini sebagai alat buat komunikasi kita bersama keluarga. Dengan cara apa? Ya chatan, kita teleponan, video call gitu. Jadi kita dengan komunikasi utamanya.
Nah, selain itu juga kita bisa menyempatkan waktu atau harus menyempatkan waktu untuk bertemu dengan keluarga, ngobrol bersama keluarga, main dengan keluarga kayak gitu. Jadi komunikasi terus bertemu dengan keluarga. Nah, yang ketiga kita bisa dengan mengingat momen-momen pentingnya. Salah satunya contoh hari ulang tahunnya kita ingat. Jadi ketika kita ingat ulang tahunnya, mereka bakal merasa bahwa dia dianggap spesial, dianggap penting. Jadi itu akan meningkatkan keeratan ya hubungan antar keluarga gitu. Sebagai mana sabda Rasul, man wasala ahlahu wasallallahu ahlahu. Barang siapa yang mempertahankan hubungannya dengan keluarga, maka Allah juga akan mempertahankan hubungannya bersama keluarganya. Jadi kita benar-benar harus menjaga ikatan ini, itu dengan komunikasi. Jadi menjaga hubungan baik itu terutamanya harus berkomunikasi gitu ya Kak? Iya, dimulai dari komunikasi dulu. Karena kita nggak mungkin bakal bisa ketemu, nggak mungkin kita bisa mengingat hari ulang tahunnya ataupun hari-hari penting lainnya tanpa komunikasi ya, mungkin ya Kak? Sekali. Nah Kak, setelah melewati sebulan penuh dengan ibadah dan kebersamaan nih Kak, bagaimana cara menjaga rasa cinta dan kebersamaan itu agar tidak luntur Kak setelah momen lebaran gitu? Setelah momen lebaran biar tetap ada itu ya, tetap terjaga gitu ya, hubungannya. Tadi sih hampir sama dengan tadi ya, bagaimana cara kita menjaga hubungan dengan keluarga. Utamanya sih dengan komunikasi kayak gitu. Karena ya itulah, komunikasi is kunci utama buat menjaga hubungan. Tanpa komunikasi kita gak bakal bisa tahu keadaan keluarga kita kayak gimana, terus dia sedang apa atau gimana. Dan yang saya lakuin juga ya di kehidupan saya ini, saya selalu menjaga komunikasi dengan orang tua saya itu lewat telepon kayak gitu. Ini saya nih hampir setiap hari pasti ada telepon sama mama. Ada nggak ada topik, ada nggak ada yang mau ditanyakan, saya nelpon. Random aja ya? Iya, random kayak gitu. Jadi ini buat jaga hubungan dengan orang tua kayak gitu. Ada tipsnya gak Kak cara minta maaf yang benar gitu ke keluarga? Nah, tips buat kita minta maaf, pertama ya niat dulu lah. Tentunya kita harus ada niat buat minta maaf. Karena apa? Ketika kita tidak ada niatan buat minta maaf, berarti gak akan ada tuh minta maafnya, gak bakal terlaksana lah. Setelah kita ada niatan, tentunya kita harus mengetahui, kita harus menyadari kesalahan kita itu apa. Di mana nih kesalahan kita ini? Contohnya, saya nih pernah ngelakuin ini nih, gak ngikutin perintahnya ataupun gak apalah gitu ya ke orang tua. Ya nanti ketika kita mau minta maaf ke orang tua, Pa, saya minta maaf ya, saya udah ini, kita menyebutkan kesalahan kita ini apa. Nah setelah kita menyebutkan kesalahan kita, nah kita harus dibarengi dengan tutur kata, dengan kata-kata yang lantun, yang sopan, yang ini tuh memperlihatkan ngasih kesan tuh pakai hati gitu. Jadi jangan hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut tapi tidak dibarengi dengan hati. Jadi ketika minta maaf silahkan akui kesalahannya apa, barengin juga dengan ketulusan hati. Biar kena nih ketika minta maaf tuh bener-bener nanti tuh kita tuh ngerasain kesalahan kita apa dan kita tuh bener-bener dimaafinnya tuh bener dimaafin gitu kan. Jadi Pa, saya minta maaf ya, saya udah ini, saya merasa salah telah melakukan itu, saya janji nggak akan mengulangi hal itu. Itu harus pakai hati juga. Nah Kak, kalau kumpul keluarga nih Kak, khususnya di momen lebaran gitu Kak, bagaimana nih Kak kalau kumpul lebaran itu agar terasa asik gitu Kak, tidak bosan gitu, tidak boring. Oke. Kumpul keluarga biar terasa fun gitu ya, happy banget. Ya tentunya kita harus memiliki ide-ide baru nih ketika kita ada kumpul keluarga. Tidak hanya kita kumpul makan bareng, tapi kita harus tukar cerita, kita menanyakan situasi pengalamannya gimana aja. Nah selain itu juga yang paling menarik nih, nanti bisa dilakuin ini sama kakak juga ya, sama teman-teman opini juga di rumah. Ketika kita kumpul keluarga, kita bisa ngadain games ini yang bisa dilakuin sama semua golongan, entah itu sama anak kecil, sama orang tua gitu ya. Pokoknya yang muda, yang tua bisa ngikuti games ini nih, dengan tujuan biar semua anggota keluarga yang hadir di situ tuh mereka tuh happy, merasakan kehangatan, merasakan ikatan keluarga ini sangat ada gitu, sangat hangat sekali kayak gitu sih. Oh itu ya Kak mungkin tipsnya. Semoga saya dan tentunya sahabat opini di rumah bisa menerapkan tips dari kakak tersebut. Amin, semoga bermanfaat ya, dan itu bisa mempengaruhi juga nanti ya kebersamaan bersama keluarga tuh terasa lebih hangat lagi. Ya, amin ya Rabbal alamin. Baik Kak, mungkin itu akhir dari perbincangan kita. Ada
pesan atau motivasi gak Kak untuk sahabat-sahabat opini yang di rumah? Oke, sahabat-sahabat opini di rumah, tadi sebagaimana tema yang udah kita bahas tentang menguatkan cinta untuk membangun harmonis keluarga di momen lebaran dan setelahnya. Jadi ini teman-teman, sahabat opini di rumah, ketika nanti menemukan ataupun bertemu dengan momen ini, momen Hari Raya Idul Fitri, silahkan manfaatkan dengan baik, silahkan gunakan momen ini sebaik mungkin, karena momen ini hanya ada 1 tahun sekali. Jadi teman-teman ketika tahun ini merasakan Idul Fitri, tahun depan belum tentu, dan kita nggak tahu kita bakal merasakan momen ini lagi atau enggak. Jadi nanti di momen Idul Fitri ini silahkan siapkan hatinya dengan ini sebaik mungkin lah ya. Semangat barunya silahkan perlihatkan ke keluarganya, dan silahkan lakukan hal-hal yang bisa membuat keluarga ini merasa hangat, nyaman, seperti itu. Terima kasih ya Kak untuk ilmunya. Terima kasih juga sudah menyempatkan hadir pada podcast kami kali ini. Terima kasih sudah sharing ilmu bersama kami. Ya, sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat Kak bagi kita semua, umumnya bagi sahabat-sahabat opini yang di rumah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya juga minta maaf ya ketika tadi dari penyampaian saya takut ada salah kata juga. Saya mohon maaf. Oke sahabat opini, mungkin itu akhir dari perbincangan kita. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa saksikan terus channel YouTube kami Setitno Alparabi Pangandaran, dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Saya Alisa Junior Paujan dan narasumber kita Kak Ina Nur Wahidah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.